dan teman-teman. Ini kelompok 1 kebetulan mendapatkan kasus dari anak. Nah, kami sendiri di sini akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Inattention and Hyperactivity Behavior Pattern of a Child with Williams Syndrome, Comparisons of Regular and Experimental Class Setting. Jadi di sini kami akan membahas mengenai anak dengan Williams Syndrome. Next. Berikut ada anggota dari kelompok kami. Next. Nah, jadi isi dari presentasi kami hari ini adalah yang pertama deskripsi kasus, yang kedua pendekatan konseling, yang ketiga asesmen, dan yang terakhir ada rancangan konseling. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama mengenai deskripsi kasus. Subjek dalam kasus kami berusia 11 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan sekarang sedang menempuh pendidikan kelas 3 sekolah dasar. Namanya MC dan dia memiliki perilaku bermasalah di rumah dan di sekolah. Next. Jadi MC ini sudah didiagnosis memiliki Williams Syndrome, sulit fokus, hiperaktif, dan impulsif. MC menunjukkan perilaku agitasi motorik yang berlebihan, bertindak layaknya anak kecil di bawah usianya, meninggalkan aktivitas yang belum selesai, tidak bisa duduk diam, terlalu menempel pada orang dewasa, menuntut banyak perhatian, lalai, cemburu, tidak bergaul dengan anak lain, tidak disukai anak lain, makan berlebihan, lebih suka sama anak yang lebih tua, keras kepala, perubahan suasana hati atau perasaan yang tiba-tiba, dan suka bersungut-sungut. Next. Data dari wawancara menunjukkan bahwa di lingkungan sekolah, MC menunjukkan pola perilaku positif, seperti penyayang dan ramah. Namun, ia juga menunjukkan perilaku yang sebaliknya, seperti tidak bisa duduk diam di kelas, berbicara tanpa diminta, berisik, impulsif, malas, mudah terdistraksi, kesulitan mengatur dirinya dalam bekerja. Masalah ini diakui oleh ibunya sudah muncul sejak usia MC 5 tahun, dan semakin berjalannya waktu, keadaan ini semakin memburuk. Next. Kemudian pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan behaviorisme atau keperilakuan. Nah, ini adalah definisi dari pendekatan keperilakuan atau kami juga menyebutnya modifikasi perilaku. Di sini kata kunci dari pengertian modifikasi perilaku adalah terdapat proses analisis dan modifikasi. Proses analisis sendiri merupakan proses identifikasi hubungan fungsional antara faktor lingkungan, yakni environmental event, dengan perilaku spesifik untuk memahami penyebab dari munculnya perilaku tersebut. Sedangkan untuk modifikasi sendiri merupakan proses pengembangan dan implementasi dari prosedur yang sudah ditentukan untuk membantu seseorang mengubah perilakunya. Di sini, teori keperilakuan sendiri berfokus pada perilaku tampak atau overt behavior, serta meyakini bahwa seluruh perilaku itu dapat dipelajari. Nah, sumber yang kami gunakan, yang Dahir dan Stone, mendeskripsikan bahwa terdapat 3 pendekatan utama dalam terapi keperilakuan kontemporer. Yang pertama adalah model stimulus respon, kemudian applied behavioral analysis atau ABA, dan yang ketiga adalah teori sosial kognitif. Untuk teori sosial kognitif sendiri itu merupakan social modeling, di mana seseorang itu belajar mendapatkan perilaku karena mengobservasi orang lain. Next. Nah, kenapa kami memilih pendekatan keperilakuan untuk studi kasus ini? Yang pertama adalah karena fokus permasalahan dari kasus ini, yakni adalah Williams Syndrome, yang mana gejalanya adalah inatensi, hiperaktivitas, dan juga language development, itu merupakan perilaku yang tampak, sehingga pendekatan behaviorisme ini sangat cocok untuk digunakan dalam kasus ini. Di sini kami juga menambahkan language development, karena ini salah satu aspek yang belum dieksplor lebih jauh di dalam jurnal, sehingga kami juga menambahkan ini. Kemudian dari referensi terdahulu itu telah terbukti bahwa strategi-strategi dengan pendekatan keperilakuan seperti contohnya menggunakan stimulus diskriminatif, kemudian positive reinforcement, kemudian ABA, perilaku self-regulation, dan juga manipulasi dari antecedent atau penyebab perilaku itu
dapat berhasil diterapkan untuk menangani kasus dengan gejala inatensi dan hiperaktivitas pada subjek anak-anak dan juga remaja. Dan alasan yang terakhir adalah karena terjangkau. Jadi praktik pendekatan behaviorisme ini itu tidak membutuhkan banyak biaya. Nah, ini adalah 9 karakteristik dari pendekatan keperilakuan yang kami gunakan berdasarkan teorinya Milton Berger tahun 2015. Di sini intinya adalah bahwa yang pertama fokus pada perilaku, bukan karakteristik personal, trait maupun labeling, sehingga memang pada perilaku yang dapat diamati. Kemudian menekankan pada peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi memang untuk konselor sendiri akan berfokus pada perilaku yang memang sedang terjadi pada subjek, tidak pada perilakunya di masa lalu. Kemudian terdapat pengukuran perubahan perilaku ketika sebelum, saat konseling, dan juga sesudah terapi. Jadi memang ada pengukurannya untuk melihat apakah ada improvement setelah dilakukan konseling keperilakuan. Kemudian diarahkan oleh teori dan filosofi behaviorisme. Dan yang kelima, mendeskripsikan prosedur modifikasi perilaku yang digunakan secara tepat. Sehingga apabila prosedurnya sudah tepat, maka diharapkan prosedur tersebut tepat sasaran. Kemudian keenam, tidak terlalu menekankan pada masa lalu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa fokus perilaku yang dilihat adalah yang saat ini, bukan pada penyebabnya di masa lalu. Meskipun data-data latar belakang subjek itu dapat digunakan untuk menambah wawasan si konselor untuk menentukan apakah penyebab perilaku dari si subjek. Kemudian yang ketujuh adalah prosedur yang dilakukan berdasarkan prinsip keperilakuan. Dan yang ke-8 itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti digunakan dalam setting sekolah yang kami gunakan saat ini. Dan yang ke-9 adalah menolak penyebab perilaku yang hipotetikal atau tidak tampak. Ini contohnya adalah teori yang mungkin alirannya Freudian. Jadi behavioristik ini memang menolak dari pendekatan Freudian tersebut karena memang belum terbukti saintifiknya dan tidak dapat diukur. Next. Nah, berikut merupakan target perilaku dalam konseling yang sudah kami rancang, yaitu ada inatensi, yaitu ketika perilaku mengalihkan pandangan ketika guru menjelaskan, mengalihkan pandangan dari buku, dan gagal untuk merespon ketika ditanya. Target perilaku selanjutnya yang kami rancang untuk disembuhkan yaitu mudah terdistraksi, yaitu ketika gagal menyelesaikan tugas atau menunda untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu perilaku gelisah, contohnya ketika menggerakkan tangan dan kaki secara konstan dan mengubah-ubah postur badan. Dan selanjutnya yaitu pergerakan, berdiri dan berjalan atau berlari di dalam maupun di luar kelas. Ada juga target perilaku impulsif, di mana ketika anak kesulitan menunggu gilirannya, berbicara tanpa distimulasi terlebih dahulu, dan memotong percakapan orang lain tanpa diminta. Dan target perilaku lain yang terakhir yaitu perkembangan dari bahasa si anak, yaitu perkembangan bahasa yang lebih lambat. Selanjutnya adalah asesmen. Pada studi kasus ini ada 3 jenis asesmen yang digunakan, yaitu ada observasi, wawancara, dan juga psikotes. Untuk observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur non-partisipatif, di mana agar subjek tetap dapat berperilaku alamiah. Observasi ini dicatat dengan format time sampling dan menggunakan metode checklist. Untuk panduan pada observasi ini menggunakan aspek-aspek seperti target perilaku yang akan dirubah pada slide sebelumnya. Kemudian wawancara, yaitu kami menggunakan tipe wawancara semi struktur atau semi struktur interview dengan pertanyaan terbuka. Alasannya agar lebih fleksibel atau mudah dalam melakukan improvisasi atau probing ketika di tengah-tengah wawancara. Kemudian yang ketiga yaitu dengan psikotes, menggunakan WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children yang terbatas pada block design dan subtes vocabulary karena kesesuaian tes dan kondisi MC yang belum bisa membaca dan menulis. Baik, yang selanjutnya ada rancangan konseling.
Pertama, kita mengidentifikasi perilaku. Jadi Williams syndrome ini diasosiasikan dengan karakteristik fisik dan medis yang spesifik, termasuk di dalamnya penampilan wajah yang khas, kelainan jantung bawaan, dan jaringan ikat, serta adanya defisiensi dalam perkembangan. Salah satunya adalah perkembangan bahasa. Nah, dalam onset bahasa pada semua anak dengan Williams syndrome ini biasanya tuh terjadinya tuh terlambat dibandingkan chronological age-nya, dan sebagian besar terus mengalami kesulitan dan keterlambatan yang signifikan dengan paling tidak beberapa aspek bahasa selama usia sekolah. Next. Oke, pertama metode yang kami rancang berdasarkan applied behavior analysis itu ada verbal behavior yang awalnya dikembangkan dari teorinya Skinner tentang operant conditioning, teman-teman. Nah, VFB ini atau verbal behavior sebagai perilaku yang diperkuat oleh pihak lain. Jadi Skinner dalam Inversion tahun 2016 itu mengajukan beberapa verbal operants, yaitu sebuah konsep yang mengkategorisasikan verbal behavior berdasarkan karakteristik antecedent dan konsekuensi. Next. Nah, ada 4 karakteristik tadi ya yang kami targetkan, yaitu yang pertama tuh ada yang namanya MANS, atau operan verbal di bawah kendali operasi yang memotivasi individu dan diperkuat dengan penguat reinforcement karakteristik. Jadi contohnya ini seperti misalkan pendamping atau guru atau mungkin terapis itu mencontohkan kata seperti kue atau contohnya kalau di sana tuh cookies. Jadi misalkan si siswa atau anak dengan Williams syndrome ini ingin mendapatkan kue atau biskuitnya. Nah, itu diberikan seperti contoh oleh pendampingnya itu bahwa kalau misalkan dengan mereka memberikan mens atau mereka memberikan kata cookie, itu mereka akan mendapatkan cookies seperti itu. Dan cara penguatannya itu mungkin awalnya anak-anak Williams syndrome ini tuh nggak bisa langsung mengikuti guru atau pendampingnya itu dengan mengatakan cookies, karena mereka ini juga memiliki kesulitan dalam memproduksi fonologi. Jadi secara suara kata-kata itu mereka kesulitan. Jadi kalau misalkan di awal anak-anak dengan Williams syndrome ini mungkin mengajukan cookies-nya itu dengan menunjuk, itu pendamping juga bisa memberikan cookies-nya dengan tadi ya si anak sudah menuju ke arah cookies, terus cookies-nya diberikan. Itu juga salah satu bentuk dari reinforcement atau penguatan karakteristik. Kemudian yang kedua ada text atau operan verbal di bawah kendali stimulus dari stimulus nonverbal dipertahankan atau diperkuat dengan penguatan umum. Nah, untuk teks ini sendiri, contohnya itu seperti misalkan si anak ini bentar ya teman-teman. Oke, misalkan si anak ini tuh dia melihat kucing gitu, teman-teman. Terus dia bilang kalau kucing yang lewat atau benda yang ada di sekitarnya dengan dia menuju kucing, terus kita sebagai pendamping itu atau orang tuanya itu bisa memberikan reinforcement dalam bentuk seperti oh ya itu benar, itu adalah kucing, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada echoic. Jadi echoic ini merupakan imitasi vokal yang dapat digunakan sebagai sign of language. Kalau echoic ini contohnya mungkin lebih seperti misalkan pendamping atau terapis atau guru itu menyebutkan suatu kata misalnya bunga, maka anak akan mengikuti apa yang diucapkan. Jadi seperti mengajarkan language pada anak-anak balita yang per suku kata seperti itu, misalkan mama gitu.
Jadi echoic itu tuh hampir mirip lah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah intraverbal. Jadi intraverbal sendiri merupakan percakapan sederhana, kategorisasi, atau tanggapan secara verbal terhadap perilaku orang lain. Intraverbal memungkinkan individu untuk dapat mendiskusikan rangsangan yang tidak hadir atau tanpa adanya rangsangan visual, seperti halnya melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Boleh next? Oke. Selanjutnya, durasi terapi dan stakeholders untuk verbal behavior ini sendiri. Jadi, yang pertama, untuk setiap terapi, jadi verbal behavior terapi ini bisa dilakukan 1-3 jam setiap minggunya. Dan ini tuh akan disesuaikan juga sebenarnya sama hasil assessment dari si anaknya. Sejauh mana kemampuan dia. Jadi, lebih balik lagi ke kebutuhan individu dan penyesuaian dengan kemampuan individunya juga. Gitu. Terus untuk stakeholders-nya, jadi ini tuh siapa yang bisa melatih verbal behavior dari anak dengan Williams syndrome ini. Yang pertama ada dari psikolog, kemudian selain psikolog itu juga bisa dari behavior specialist, tapi untuk behavior spesialis, guru yang memiliki guru edukasi khusus mungkin ya, dan ahli patologi bicara dan bahasa ini merupakan orang-orang yang sudah tersertifikasi dan sudah mengikuti pelatihan untuk melakukan terapi verbal behavior ini. Next. Baik, selanjutnya karena tadi sudah dibahas tentang perkembangan bahasanya, sekarang yang akan dibahas adalah bagaimana untuk istilahnya menterapi hiperaktif dan inatensinya begitu. Metode yang digunakan adalah terapi modifikasi perilaku untuk perilaku inatensi dan hiperaktif. Jadi klien dapat mempelajari cara bertindak yang baru dan tepat atau membantunya mengubah atau menghilangkan tindakan yang berlebihan. Lalu tingkah laku adaptif menggantikan tingkah laku maladaptif. Terapi modifikasi perilaku dilakukan dengan pendekatan perilaku yang juga sudah tadi sempat dijelaskan secara langsung dan fokus terhadap perubahan secara spesifik. Dan dalam setting sekolah, guru dapat mengelola manajemen intervensi anak. Jadi karena dalam setting sekolah, yang berperan besar adalah gurunya begitu. Boleh di next? Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi inatensi murid di sekolah. Yang pertama, kurangi stimuli lingkungan yang dapat mengganggu anak, dan jangan biarkan mereka duduk di dekat jendela. Selanjutnya, pastikan siswa memahami instruksi yang diberikan dengan bertanya apakah sudah paham. Jadi ada istilahnya mencari feedback begitu dari muridnya. Melakukan pengecekan satu pekerjaan anak sebelum beralih ke tugas selanjutnya, dan jangan membiarkan anak meninggalkan tugas yang belum selesai. Lalu, lakukan evaluasi pembenaran tugas secara individu dengan murid, dengan menunjukkan isi dari tugas dan bagian yang perlu dibenahi. Boleh di next? Lalu strategi mengurangi hiperaktivitas di sekolah antara lain mencoba untuk berada di posisi yang dekat dengan siswa, jadi tempat duduknya siswa itu dekat dengan gurunya begitu. Lalu mengembangkan peraturan yang mengatur mengenai bagaimana cara meninggalkan kelas ketika ingin ke kamar kecil atau untuk minum air, menanyakan opini siswa mengenai pengembangan peraturan apabila siswa gagal mengikuti peraturan yang ada, memberikan pengertian pada siswa untuk menunggu ketika guru belum mampu menjawab pertanyaan secara langsung, dan yang terakhir memberikan penguatan perilaku yang merupakan istilahnya nyawanya behavioral begitu teman-teman pada siswa melalui apresiasi dan pujian apabila siswa mempertahankan sikap duduk di kursi dengan baik. Ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi. Untuk kelompok 1, silahkan dipimpin. Baik, teman-teman, apabila ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan ya.
Baik, ada pertanyaan dari Bu Dei mengenai menceritakan lebih lanjut tentang gangguan ini. Jadi, dari yang saya tahu ya Bu, kalau untuk Williams syndrome ini memang yang salah satu yang paling banyak dilakukan saat ini adalah mencari tahu atau meneliti mengenai perkembangan bahasa dari anak-anak dengan Williams syndrome. Oleh karena itu juga dari jurnal yang kami bahas ini tadi membahasnya mengenai perkembangan bahasa dari anak-anak dengan Williams syndrome. Begitu Bu, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan dari kelompok 1? Izin menambahkan untuk Williams syndrome. Jadi Williams syndrome ini adalah disorder yang disebabkan oleh adanya penghapusan di kromosom nomor 25, lalu prevalensinya itu 1 dari 7.500 kelahiran. Nah, WS ini biasanya diasosiasi dengan adanya kelainan spesifik secara fisik yang kelihatan juga kalau dari facial appearance gitu, dan adanya juga penyakit jantung bawaan begitu teman-teman. Dan yang mungkin teman-teman juga udah lihat dari presentasi ini, kalau misalnya dari WS ini juga ada istilahnya defisiensi perkembangan. Nah, salah satunya adalah perkembangan bahasa juga yang tadi sudah disinggung juga oleh Anissa. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi yang paling menonjol di problem bahasa ya untuk anak-anak dengan Williams syndrome ini ya. Saya tadi sempat baca sekilas memang ada defisiensi intelektual juga. Kemudian karena ada kelemahan fisik juga ya dari kondisi jantungnya itu. Ada nggak dari apa namanya? Ini kan ada kelemahan di beberapa aspek gitu ya, dari dirinya fisik iya, kemudian intelektual juga ada defisiensi, kemudian ada hambatan-hambatan lainnya pastinya ya untuk adaptasi. Nah, mungkin teman-teman kelompok 1 bisa menceritakan kalau ada temuan-temuan kalian mengenai harapan hidup atau survival rate-nya ya individu dengan Williams syndrome ini, apakah mereka bisa survive sampai adulthood atau kondisinya declining, semakin menurun, atau seperti apa sejauh yang teman-teman sudah sempat baca aja. Saya cukup baru baca sekilas aja link. Bu, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan. Setahu saya itu untuk survival rate atau harapan hidupnya dari anak-anak yang memiliki Williams syndrome itu normal, jadi seperti orang biasanya. Hanya saja seperti yang sudah mungkin disinggung tadi, kan ada bagian fisiknya itu ada yang perkembangannya kurang ya Bu. Mungkin ada kemungkinan untuk mengembangkan kayak penyakit kardiovaskular gitu Bu. Jadi itu yang membuat mungkin mereka bisa mengalami penyakit yang menyebabkan mereka tutup usia lebih dulu. Tapi untuk prevalensinya normal seperti orang biasa. Oh, jadi kalau ada komplikasi gitu ya, kalau ada yang misalnya tadi ada problem ya kalau misalnya di COVID ya karena sekarang ini lagi pandemi COVID, mereka dengan kondisi paru-paru yang jantung dan paru-paru yang lebih rentan, misalnya komplikasi mengalami COVID juga, nah kayak gitu-gitu ya, mungkin ya Anissa dan teman-teman. Oke, ya ini menarik sekali. Saya kira saya baru dengar ini tadi. Terima kasih kelompok 1 memunculkan ini adalah kasus unik ya. Tadi 1 dari berapa? 7.500 ya. Kelainan ininya, prevalensi munculnya kelainan genetik ya berarti ini ya bawaan. Nah ini kondisi-kondisi yang kalau kita bahas dari itu loh diatesis stress model ya teman-teman sudah pernah mendengar belum istilah diatesis stress model?
Sudah pernah belum? Yang individu itu boleh merespon di chat box. Itu kan ada faktor nature dan faktor nurture sampai dia mengembangkan sebuah kondisi tertentu. Entah kondisinya adaptif maupun kondisinya yang maladaptif. Kalau kondisinya adaptif berarti ya misalnya ketika nature-nya dia membawa sebenarnya ada bibit permasalahan, ada problem gitu, tetapi bisa di backup dengan nurture atau dengan pengasuhan, dengan proses belajar, dengan pendampingan, ya segala sesuatu yang bisa meningkatkan faktor protektifnya sehingga problem ini tidak muncul. Ya, bisa juga ketika nature-nya oke, dia secara bawaan tidak ada masalah genetik, tidak ada penyakit bawaan juga, tidak ada kelainan DNA dan lain sebagainya, dan juga sehat-sehat saja secara fisiologisnya. Namun ketika menghadapi lingkungan, proses perkembangan, proses pendidikan yang ini tidak kondusif bagi perkembangan individu ini, nah dia bisa mengembangkan kondisi yang maladaptif juga. Nah, kalau kasus yang dibawa oleh kelompok 1 ini tadi berarti ada defektif di area nature-nya, ya kan? Ada ibaratnya kalau kita menganalisis modalitas ya individu dari sisi nature-nya, oh ada kekurangan nih dalam hal ini karena dia memiliki kelainan genetik ya, tadi disebutkan oleh Raisa nih, ada mutasi genetik pada kromosom nomor 7. Kemudian tadi ada sempat sekilas saya dengar ada apa gitu di kromosom 25. Ya nggak sih? Tadi saya atau saya salah dengar. Nah, oh kok kromosom 25 ya, Raisa. Oke, sudah diralat oleh Raisa. Nah, berarti itu kan nggak bisa diutek-utek. Ya toh? Tidak bisa diapa-apain. Tidak bisa kayak kita mau ya wallahu a'lam kalau besok kedokteran sudah sangat canggih dan super advance gitu sehingga bisa melakukan rekayasa genetika pada individu yang sudah hidup ya kayak kita ini terus diutek-utek gitu nggak tahu juga, tetapi untuk saat ini sepertinya masih belum memungkinkan untuk melakukan rekayasa genetika seperti itu. Yang ada ya masih di film-film aja gitu ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan saya kira tepat yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 karena ini adalah anak-anak. MC tadi umurnya berapa tahun? Maaf saya lupa. 11. Berapa? 11. 11 ya, 11 tahun, nah masih anak-anak, tetapi sepertinya kemampuan berbahasanya di bawah usia 11 tahun ya, jadi belum bisa apa aja membaca menulis tadi belum mungkin secara verbalisasi juga masih sangat lemah sehingga ada tadi pendekatan modifikasi perilakunya menggunakan operan ya verbal operan tadi itu. Nah, kita sesuaikan betul sekali teman-teman besok kalau teman-teman sudah berada di lapangan menjadi praktisi di sekolah misalnya ya kalau konteks yang dibawa oleh kelompok 1 ini tadi sangat berkaitan dengan pendidikan. Nah, bagaimana si anak ini bisa survive? Nah, itu banyak sekali aspek yang bisa kita tembak. Entah dari sisi pendidikannya dalam artian sebagai school psychologist atau educational psychologist atau juga dari ranah kepribadian dia, ya pengembangan dirinya. Ya, ini yang ditembak oleh clinical psychologist. Nah, itu diawali dengan behavior ini tadi untuk basicnya ya, dasar-dasar bagaimana dia bisa mengenal kata, bagaimana dia bisa memproduksi kata, bagaimana itu baru pendek-pendek kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat sederhana, kalimat yang lebih kompleks. Nah, itu membantu dia berkomunikasi. Coba kalau tidak ada step ini. Nah, ini yang mungkin setelah ini tolong silahkan teman-teman bisa merespon. Berkomentar. Kalau tidak ada step dasar ini ya, katakanlah misalnya karena abai, lingkungan itu abai. Sudahlah faktor nature-nya tadi ada kelemahan,
Kemudian dari sisi nurture-nya, orang-orang yang seharusnya bisa menangkap ya apa nih yang bisa dilakukan pada anak dengan kebutuhan khusus seperti ini tidak tertangkap sehingga nurture-nya itu juga miss. Ya, dia dianggap ya sama seperti anak-anak pada umumnya. Tidak ada penanganan lebih lanjut lagi untuk MC dan juga individu-individu yang lain mengalami Williams syndrome seperti MC ini. Akibatnya apa kira-kira? Menurut kalian, menurut kelompok 1, ketika di situ lingkungan pun abai, ya nurture-nya abai. Kalau tadi ada nature-nya itu adalah kelainan genetika. Nah, ketika nurture di sini adalah inattentif, artinya di situ tidak ada stimulasi. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Silahkan kelompok 1. Mahasiswa yang lain boleh juga merespon di chat box. Sehingga itu yang menjadi urgensi dari penanganan klien-klien yang mengalami kasus serupa. Jika tidak ditangani, tidak ditemukan sejak awal, ya, kondisi seperti MC ini, apa yang dapat terjadi? Monggo, silakan. Bisa dielaborasi jawabannya oleh kelompok 1. Halo Ibu. Oke. Mungkin saya izin memberikan pendapat, nanti bisa ditambahin juga sama teman-teman yang lain. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu Ide kan mengenai apabila lingkungannya itu tidak memberikan stimulasi ya Bu. Sebenarnya sama sih dengan anak-anak yang kita anggap normal mungkin. Kalau misalkan anak-anak itu berkembang tanpa stimulasi, pastinya perkembangan mereka itu akan terhambat. Ditambah lagi kalau di kasus ini kan Williams syndrome, istilahnya starting point-nya mereka itu lebih jauh dibandingkan anak-anak pada umumnya. Istilahnya dari perkembangan bahasa saja mungkin mereka tuh belum ada nih awareness tentang phonological. Jadi awareness tentang suara, menyuarakan kalimat yang membantu mereka tuh untuk memahami, oh kalau misalkan huruf B itu beh, terus huruf C itu ceh, itu tuh awareness mereka tuh masih kurang. Apalagi kalau misalkan nggak ada stimulasi dari lingkungannya. Jadi perkembangan yang starting point-nya ini udah istilahnya nggak sama dengan anak-anak pada umumnya, udah gitu tidak ada stimulasi, pastinya perkembangannya akan sangat-sangat lambat dan akhirnya perkembangan yang seperti bahasa, motorik yang tidak distimulasi itu mempengaruhi tugas-tugas mereka di tugas perkembangan selanjutnya gitu. Kalau perkembangan yang awal aja ini belum bisa istilahnya dimaksimalkan, dioptimalkan, maka mereka juga belum bisa menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang selanjutnya, yang sebenarnya itu tuh bisa leading ke perasaan anxiety atau kecemasan buat si anaknya. Karena di jurnal yang kami rujuk itu untuk jadi referensi juga, itu disebutkan bahwa selain anaknya itu mengembangkan perilaku yang mungkin inattentif dan lain-lain, kemudian perkembangan bahasanya juga kurang, itu juga ditemukan bahwa mereka tuh punya masalah kesehatan mental, jadi kayak stres dan cemas, karena ya itu tadi, mereka merasa bahwa akhirnya seperti mereka tuh tidak bisa sesuai mungkin dengan keadaan sosial atau masyarakat, atau mungkin secara kesehariannya tuh frustasi gitu, nggak bisa membantu dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, silahkan dari anggota kelompok 1 yang lainnya bisa menambahkan sebelum saya ikut nimbrung nih. Ini diskusinya bagus sekali nih saya kira. Monggo, silahkan. Izin tambahin sedikit, Bu. Silahkan, Marsha.
Mungkin yang tadi juga di-mention sama Raisa, ada rasanya frustasi sama anxiety begitu, karena tidak bisa melakukan hal yang sama dengan teman-temannya. Lalu saya berpikir juga kalau misalnya ada prejudice dari lingkungan seperti itu, Bu. Jadi karena tidak dideteksi, terus dikiranya anaknya dalam tanda kutip normal-normal saja begitu, lalu dicap sebagai anak yang kurang pintar atau bodoh, dan itu mungkin akan menambahkan perasaan dari anxiety dan mungkin frustasi dari anak tersebut. Kurang lebih seperti itu saja, Bu. Oke, thank you, Marsha. Jadi, kalau teman-teman masih ingat, seharusnya ini ada di apa nama judul mata kuliahnya sekarang ya? RPM. Ada ya RPM, Rentang Perkembangan Manusia. Nah, itu kan ada bukan tahapan, apa sih namanya istilahnya? Jadi ada bahasa, ya, perkembangan bahasa yang teman-teman angkat isunya pagi hari ini kan seperti yang Raisa bilang tadi itu kayak basic ya, basic banget. Kenapa? Karena bahasa merupakan cara yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Bahasa bisa bahasa verbal maupun non-verbal sebenarnya. Namun karena pada umumnya bahasa verbal yang lisan ya, spoken language atau written language itu yang banyak digunakan untuk di sekolah-sekolah pada umumnya ya. Nah, di situ dia perlu catch up nih individu-individu, anak-anak terutama yang masih anak-anak yang dia mengalami kesulitan berbahasa dalam konteks yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau demikian, ada problem juga dalam information processing-nya karena keterbatasan dalam berbahasa ini. Bukan berarti dari sisi intelijensinya dia overall dia jelek gitu ya, dia nggak pintar seperti yang disebutkan Marisa tadi. Belum tentu juga, bisa jadi dia menonjol intelijensinya pada aspek tertentu selain berbahasa gitu. Hanya saja karena dalam sistem pendidikan ya bahasa itu mengambil porsi yang sangat besar ya dalam proses pendidikan yang nanti juga berkembang menjadi skill-skill ya, study skill, reading, writing, listening ya, speaking ya, berbicara juga ya, menulis juga, membaca. Nah, sehingga di situ menyebabkan kalau dari sudut pandang educational psychology, psikologi pendidikan, nah di situ menjadi hambatan dalam proses pendidikan dia. Dan bagus tadi teman-teman dari kelompok 1 sudah menyampaikan bahwa ini pun dapat lanjut menjadi problem pada perkembangan sosio-emosional. Nah, itu tadi yang teman-teman kasih contohnya bisa jadi anxiety, bisa jadi dia mengalami social withdrawal, ya kan? Kenapa kok aku nggak kenapa kok aku nggak paham apa yang disampaikan oleh teman-temanku, kok tidak bisa mencerna dan tidak bisa menyampaikan juga gitu ya. Sehingga di situ ada frustrasi, ada kemarahan yang dirasakan oleh individu ini dan dia pun tidak mengetahui bagaimana cara saya ini ya melampiaskan, mengungkapkan ya frustrasi yang dia rasakan. Nah, ini bisa berkembang menjadi problem sosio-emosional tadi itu. Ya, sosialnya menjadi bermasalah, nah, kemudian kondisi emosionalnya juga ada pent up emotion, emosi-emosi yang terpendam dan menunggu untuk ada celah mengungkapkan. Nah, ini kalau tidak ada celah, tidak ada kesempatan, nah itu yang menjadi dia bisa gitu, bisa meledak ya secara tiba-tiba gitu. Nah, tidak terduga biasanya, apalagi kalau lingkungannya di sini adalah tipe yang inattentif yang tadi saya sebutkan. Kiranya oke-oke aja, apalagi kalau di Indonesia ya, anak-anak yang kalem kayak gitu kan, anak kecil yang kalem gitu kan, orang tua seneng ya nggak sih? Ya nggak sih, anteng gitu. Nah, karena kalau yang pecicilan gitu udah langsung di ini susah diatur gini ya, ada labeling seperti itu. Nah, anteng pun
perlu sebenarnya untuk tetap dipantau, tetap diwaspadai ya. Kenapa dia itu? Apakah dia tidak bisa menangkap stimulus dari lingkungan? Apakah dia mengalami kesulitan untuk memberikan respon terhadap stimulus dari lingkungan itu atau apa gitu. Nah, ini yang seringkali belum tertangkap. Ya, problem berbahasa, problem dalam kemudian information processing-nya, menangkap pelajaran. Nah, ini kalau susah menangkap pelajaran, apalagi dia berada di lingkungan sekolah yang normal ya, bukan untuk berkebutuhan khusus, misalnya bukan juga sekolah yang inklusif yang memberi fasilitas kepada individu yang berkebutuhan khusus, maka ini tadi ya bablas aja gitu ya. Guru menggunakan standar rata-rata gitu. Rata-rata mahasiswa, rata-rata siswa, rata-rata anak-anak. Nah, itu yang digunakan sebagai acuan. Ya, jadi exceptional ya children ini tadi kurang mendapatkan porsi perhatian. Nah, di situ bisa berkembang pada problem-problem berikutnya. Nah, barangkali itu yang kemudian bisa berdampak lebih lanjut pada masa adulthood ya. Adolescent and adulthood. Jadi masa kanak-kanak ini tadi yang disinggung oleh teman-teman kelompok 1 ke tahapan-tahapan perkembangan berikutnya. Ada nggak teman-teman nemu nggak kalau tadi saya nanya dan dijawab oleh Anissa ya, yang bisa survive sampai adulthood? Coba mungkin bisa di browsing dan juga bisa di share ke teman-teman di sini. Boleh share screen lagi individu dengan Williams syndrome yang dia semacam kisah sukses mungkin seperti itu ya, more or less, yang dia bisa hidup bersama dengan kondisi ini dan tetap mengaktualisasikan dirinya. Nemu nggak? Coba bisa di browsing dan di share. Sambil menunggu boleh. Kalau ada bisa share screen. Ya, silakan Anissa. Di bagian sini dikatakan bahwa kalau harapan hidupnya itu normal, tapi bisa ada pengurangan karena komplikasi dari penyakit karena ada nggak cerita orangnya gitu? Nemu nggak? Oh, dia ini sebagai orang tua ya, how do I take care of my child with Williams syndrome? Yang bawahnya ini Anissa. Ada misalnya nemu nggak tokoh apa individu yang dia memiliki Williams syndrome dan dia bisa sekolah, dia bisa bekerja misalnya kalau sampai adulthood ya. Kalau sejauh ini saya sendiri belum nemu sih Bu untuk kasus personalnya. Mungkin teman-teman ada yang nyari dan ketemu atau Boleh, silakan. Kita masih punya waktu ya untuk kelompok 1. Sambil teman-teman dari kelompok yang lain boleh banget loh ikut nimbrung diskusinya. Ini kita banyak ya, ada 60 orang lebih. Nah, silahkan bisa nimbrung juga, boleh tulis di chat, nanti saya bantu bacakan, atau raise hand on mic, boleh banget. Ini orang tua ya, how do I take care of my child with Williams syndrome? Oh ya, oke. Ini ya dari orang tua adalah kasih sayang, as much. It's best to offer them as much love and support as you can. Ya, sehingga orang tua sudah paham nih bahwa kondisi anak seperti ini bisa menerimanya dan memberikan support. Termasuk juga sibling ya, kalau punya saudara. Nah, dari keluarga ini, orang tua dan saudara ini memberikan support. They will likely need to schedule regular visit with their jadi bolak-balik ini harus sabar ya. Bolak-balik harus cek kondisi kesehatannya ke dokter atau spesialis ya untuk memantau
gejala-gejala. Nah, kalau tadi yang diangkat oleh kelompok 1 adalah step by step-nya kan mulai dari yang paling sederhana banget ya, dengan menunjuk, dengan ikut menyuarakan, ya echoing tadi itu kan prosesnya pasti lama nih. Ya, berarti ini harus sabar dengan regular visit. Kemudian, ini ada dari Oke, Gabriel Meren Rifard. Nah, bisa di-share screen biar kita sama-sama melihat. Wah, dia bisa mengembangkan potensinya dalam hal ini sebagai performer ya, as an actress and singer, penyanyi. Wow, menang Best Actress. Wah, ini menarik sekali. Mungkin saya bantu untuk share screen ya, Ibu. Ya, kan bisa. Oh, ya Argia yang share screen. Oke. Who has Williams syndrome? Ya. Dia memerankan dirinya sendiri ya, plays a young woman with Williams syndrome who is part of her. Berarti sekarang usianya kelahiran tahun berapa ya ini ya? Dia mendapatkan tahun 2012, 2014. Sekitar 10 tahun yang lalu. Yang udah gede. Ya. Oke. Ya. Terima kasih tadi Argia ya yang share screen. Dan teman-teman kelompok 1. Silahkan teman-teman dari kelompok yang lain. Belum ada nih yang komen-komen nih. Gimana teman-teman? Oh, ini partisipannya berkurang nih. Tadi nggak 64, sekarang tinggal 64. Nah. Halo? Halo. Siapa nih dari kelompok 2, 3, 4, 5? Perwakilan kelompoknya silahkan mengajukan pertanyaan atau komentar. Kita sudah mendiskusikan mengenai Williams syndrome dan tadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan behavioristik ya, dengan spesifiknya melalui modifikasi perilaku. Oke. Modifikasi perilaku seperti yang dipaparkan oleh kelompok 1, ini tahapannya banyak. Nah, tetapi tahapan itu ditentukan berdasarkan targeted behavior gitu kan, ya seperti yang sudah kita pelajari di kelas kemarin. Target behavior-nya apa? Nah, itu yang secara konsisten menjadi fokus dari latihan-latihan yang diberikan pada klien. Nah, kita memantau nih dari awal seperti apa di awal ya, di situ menjadi prakondisi sebelum intervensi. Kemudian jika intervensi yang diberikan ini kurun waktunya memang cukup panjang, nah di antara sesi-sesi itu tadi kita melakukan evaluasi secara reguler. Ya, seperti tadi yang di share screen oleh Anissa bahwa di situ orang tua atau keluarga
mengajak si anak ini menjalani treatment, nah itu in a regular basis dalam jangka waktu yang berkala ya. Itu dipantau. Boleh dari speech terapisnya, bisa juga dengan dokternya, medical dokternya yang mengecek tadi kondisi fisiologisnya, kesehatannya masih oke, atau misalnya ada komorbid ya, penyakit lain yang perlu segera ditangani. Bisa juga dengan psikologisnya, misalnya di situ di sekolah berarti ada school atau educational psychologist. Kalau misalnya kemudian ada di tahapan perkembangan late childhood atau adolescence, atau dia sudah masuk ke emerging adults ya, dewasa awal, misalnya ada problem-problem relasional, ada problem-problem sosio-emosional. Nah, di situ bisa di salah satu praktisi yang bisa ikut andil dan berperan adalah clinical psychologist-nya. Baik, jika tidak ada berarti Mbak Cikal nanti tolong dicatat untuk keaktifannya. Ini saya ya yang dapat poin. Baik, Bu. Nah, itu kalau kelompok yang lain tidak ada suara nih ya. Jadi yang aktif hari ini adalah kelompok 1 dan juga saya nih. Wah, saya dapat apa nih ya? Dapat piring cantik atau payung. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya dengan presentasinya. Kasusnya adalah Williams Syndrome, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan behavioristik. Kita close untuk sesi 1 ya. Sebentar saya akan Mbak Cikal, kita break dulu ya, sebelum sesi kedua. Saya akan share untuk presensi teman-teman. Jadi rugi nih kalau ada yang keluar dari Zoom nih ya.